Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan International Monetary Fund atau IMF meminta Indonesia untuk menghentikan pelarangan ekspor biji nikel mentah. Sebuah kebijakan bernyali yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, pada 25 Juni 2023 lalu, Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF melalui dokumen berjudul IMF Executive Board Concludes 2023 artikel 4 Romawi Consultation with Indonesia atau dalam kurung IMF Country Report nomor 23/221 mengeluarkan catatan tentang program hilirisasi nikel di Indonesia. Sebetulnya ada 6 poin yang dimaktub oleh dokumen IMF tersebut, tapi intinya IMF meminta Indonesia untuk meninjau ulang, yaitu bahasa sopan dari menghentikan atau membatalkan kebijakan hilirisasi nikel yang di dalamnya ada pelarangan ekspor biji nikel mentah. Sontak, permintaan IMF ini ditolak oleh pemerintahan Jokowi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dan larangan ekspor tetap kita lakukan, kata Pak Bahlil. IMF pun mental seperti tak berdaya. Lagian IMF sih, ngapain masuk terlalu jauh dengan urusan kebijakan internal dalam negeri orang. Teman-teman, dari 6 poin alasan IMF meminta Indonesia untuk meninjau ulang aka menghentikan hilirisasi nikel, ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu Indonesia perlu mempertimbangkan dampak rambatan kebijakan hilirisasi terhadap harga komoditas di pasar global, yang menurut IMF dapat menimbulkan aksi retaliasi dari para negara mitra dagang. Sekilas, argumen IMF seperti masuk akal. Tapi begini, Indonesia juga berhak untuk maju. Dan kita sama-sama tahu bahwa nikel sebagai bahan baku baterai isi ulang adalah masa depan industri energi dunia. Kita lihat saja bagaimana mobil listrik sudah ramai mengisi industri otomotif di dunia, terutama di Eropa. Bagaimana maksudnya Indonesia juga berhak maju? Begini, sejak hilirisasi nikel diberlakukan, nilai ekspor nikel RI melonjak tajam. Tahun lalu aja, menurut data BPS, nilai ekspor nikel RI itu mencapai 504 triliun rupiah atau 745% dari nilai ekspor nikel tahun 2017 sewaktu Indonesia masih mengekspor biji nikel mentah. Pada tahun 2023, dari Januari sampai April aja nih, ekspor nikel sudah mencapai 185 triliun rupiah. Teman-teman, sebelum IMF, WTO sudah pernah memenangkan gugatan Uni Eropa atas kebijakan Indonesia untuk melarang ekspor nikel mentah. Kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah melalui Peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2019 udah bikin Uni Eropa kelimpungan. Bagi Uni Eropa, apabila nikel diolah di Indonesia, maka industri baterai di benua biru itu akan banyak yang tutup, sehingga memicu meningkatnya pengangguran. Karena itulah kebijakan larangan ekspor nikel mentah ini kemudian digugat oleh Uni Eropa melalui WTO. WTO mengabulkan gugatan Uni Eropa, tapi bukan Jokowi namanya kalau nggak ngelawan. Jokowi langsung memerintahkan jajaran menterinya untuk pantang mundur dan ambil langkah banding. Sebenarnya sih sederhana aja. Asing, kalau mau nikel Indonesia, silahkan berinvestasi di Indonesia. Buka smelter-smelter di Indonesia, bikin pabrik-pabrik baterai. Lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu agar Indonesia kelak mampu melakukan apa yang negara maju lakukan hari ini terkait teknologi maju atau advanced technology pengolahan nikel. Jangan maunya maju sendiri, yang lain cuma jadi penyuplai bahan bakar mereka untuk terus maju. Jokowi, perawakannya sih kurus, bahkan ada yang bilang kerempeng. Sering waktu di awal-awal menjabat sebagai Presiden RI beliau bahkan disebut sebagai pelangak-pelongok. Kini melawan Eropa, IMF, dan WTO. Udah cukup gila belum? Bentar dulu. Pada Juni 2023 ini, baru aja dimulai pelarangan ekspor boksit. Kali ini, yang akan menderita adalah Tiongkok. Karena biji boksit mentah Indonesia paling banyak diekspor ke Tiongkok. Terus apa lagi? Tembaga. Kegilaan Presiden Jokowi ini akan dimulai bulan Mei 2024 nanti. Saat ini sedang disiapkan smelter tembaga terbesar di dunia.
Dikutip dari kantor berita Kompas.com, Indonesia sedang merampungkan 2 smelter tembaga raksasa di Gresik dan di Nusa Tenggara Barat. Smelter tembaga di Gresik akan dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia yang saham mayoritasnya juga sudah milik Indonesia setelah negosiasi alot dan gila. Dan ini yang paling gila. Smelter tembaga di Gresik yang pembangunannya sudah mencapai 70,6% menuju siap beroperasi ya, akan menjadi smelter tembaga terbesar di dunia, seperti saya bilang tadi. Jadi ketika smelter ini selesai, Indonesia akan memulai larangan ekspor tembaga mentah, yaitu Mei 2024 nanti. Kali ini siapa yang akan ketar-ketir dengan kebijakan hilirisasi tembaga? Jepang. Dikutip dari Kata Data, tahun lalu Jepang adalah tujuan ekspor terbesar biji tembaga Indonesia, yaitu 761.000 ton. Disusul oleh Tiongkok dengan 597.000 ton, dan Korea Selatan dengan 530.000 ton biji tembaga. Apakah kegilaan Presiden Krempeng ini berhenti sampai di sini? No, masih ada timah, besi, dan lain-lain. Kita tunggu aja kegilaan-kegilaan si Presiden Krempeng tersebut. Akhir kata teman-teman, sikap IMF yang tadi saya bahas ya, mengingatkan saya pada tulisan Zinat Kausar, seorang cendekia Muslim dari India, bahwa globalisasi bisa aja menjelma menjadi bentuk penjajahan jenis baru oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dan miskin menggunakan kekuatan finansialnya melalui organisasi-organisasi global. Jelas bahwa negara-negara maju ketar-ketir dengan kebijakan Pak Jokowi untuk menjaga kedaulatan hasil bumi NKRI. Yuk, kita dukung Pak Jokowi dengan kebijakan hilirisasi nikelnya, yang akan disusul dengan hilirisasi boksit dan tembaga. Karena Indonesia juga berhak maju. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.